Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, eh, saya ingin melihat tanaman saya, pohon pisang dulu ya, pohon pisang pada waktu musim kemarau yang saya tanam waktu itu menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang. Ini hasilnya. Nah, kenapa ini ada yang kuning? Ini kan sementara ini nggak ada hujan lagi teman-teman ya. Ini harus disiram lagi. Ini menanamnya di musim kemarau semua. Ini di musim kemarau semua ini. Alhamdulillah pada hidup ya, tapi ini pada hidup semua. Pisang ini pas waktu musim hujan ya. Musim hujan dulu mungkin hujannya ya 4 kali atau 5 kali. Ya jarang-jarang hujan, tapi sudah ada hujan. Tapi kali ini tidak ada hujan lama lagi ini teman-teman ya. Nah ini apa ya? Ini putus ya. Ini agak apa? Ini pohonnya apa putus ya, sehingga apa pertumbuhannya ke bawah. Ini pas musim hujan yang lebat, anginnya kencang ya, jadi apa daunnya seperti ini. Daunnya apa kena angin yang kencang, terus ini seperti ini. Ini juga pas musim kemarau itu jeruk ya. Ini jeruknya ini pada waktu itu ditanam pada waktu musim hujan. Kalau ini pas musim kemarau ini bertahan hidup, tapi ya jarang-jarang saya siram. Kalau pisangnya saya siram, pohon jeruknya ini saya siram juga. Ini lumayan tahan panas ini ya, walaupun musim kemarau yang berkepanjangan kemarin, pohon jeruk ini walaupun jarang-jarang disiram, alhamdulillah masih bertahan hidup dan masih bersemi gitu. Nggih, Desri, nggih, monggo. Ada tetangga lewat teman-teman ya. Ya, ini alhamdulillah ini apa bisa tumbuh normal. Ini nanti jadi ulat ya. Ini saya nggih, Mbak. Jeruk. Jeruk, Mbak. Ini enggak ada waktu untuk apa mencangkul ya. Akhirnya masih ada rumputnya, tapi yang dicangkul waktu itu apa tempat yang mau ditanami pisang. Pada waktu itu dicangkul, dilubangi, lalu ditanami pisang, dan pisangnya dikasih pupuk kompos. Hanya itu yang dicangkul, itu hanya sekitar tanah yang akan dibutuhkan.
Ya ini hidup semua. Hidup semua ini ditanam pada waktu musim kemarau, hidup semua ini. Tapi ya sering-sering disiram ini. Ini daunnya seperti ada merah-merahnya kayak gini. Ini enggak apa-apa teman, memang aslinya gini. Ini ada merah-merahnya layu atau kering, ini enggak, ini seperti ini memang. Ini contohnya. Ini kan masih kecil, masih muda. Ini kan calon ada merah-merahnya. Ini ada, nah itu calonnya ada merah-merahnya ini ya. Nah ini ya. Nah, ini sama. Itu layu atau apa enggak itu memang aslinya gitu. Ini pisang apa ya namanya? Ini pisang raja selendang. Ini biasanya pisang rajanya nggak bisa sisirannya itu ya kan beberapa sisir ya. Kalau pisang raja itu biasanya kan ini seperti ini. Itu kan 5 sisir ya atau 5 lirang kalau di Jawa. Ini 5 sisir. Kalau ini kalau sudah berbuah hanya 3 atau 4. 3 atau 4 sisir tapi pisangnya panjang dan besar gitu. Ini pisang raja selendang. Kalau ini pisang susu. Ya, pisang susu. Ini pisang susu. Kalau di Jawa namanya pisang kawesto. Ini masih ada jantungnya itu. Ya, ini masih ada jantungnya yang seger. Pisang susu atau pisang, kalau di kota namanya pisang susu. Kalau di desa namanya pisang kawesto. Ini sisirannya ada berapa sisir ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 beserta yang di bawah ini. Jantungnya seger ya. Jangan lupa jantungnya bisa dimanfaatkan dan bisa dimasak ya. Bisa dimasak, disambel ya. Kalau dimasak ditumis. Ditumis, disambel. Kalau disambel itu memakai batu ya. Dicas. Sambal jantungnya itu direbus dulu atau dibakar. Kalau sudah dibakar kemudian dicampur beserta bumbunya ya. Setelah itu dicampur dengan bumbu terus dicampur dengan bumbu. Kalau sudah menyatu dengan bumbu lalu dikasih batu agak besar gitu. Nah, terus batu agak besar itu dibakar, kemudian kalau batu itu sudah dibakar dan sudah panas kemudian ditaruh pada sambal jantung yang sudah disiapkan gitu ya. Tapi jangan lupa kalau makan atau mengkonsumsi jantung ini jangan sampai pada waktu hamil gitu ya. Tapi kalau sesudah melahirkan boleh-boleh saja. Kalau sesudah melahirkan malah dianjurkan untuk memakan ini ya jantung atau mengkonsumsi jantung, entah diurap atau di sayur atau di apa itu dianjurkan. Tapi kalau hamil tidak boleh ya. Dulu saya pernah posting ya, pernah. Terus ini apa ini ya? Ini tanaman sayuran ya, ini sayuran koro. Ini belum saya siram. Ini kenapa pada lubang-lubang atau bolong-bolong ya? Ini ada walangnya ya, walang jahat. Ini walaupun seperti ini nanti hidup teman-teman, tidak apa-apa ini.
berlubang-lubang seperti ini tidak apa-apa, nanti hidup. Yang perlu diperhatikan ya ini ya, ini rumput seperti ini namanya rumput patimas ya. Kalau hanya dicabut seperti ini ya, kalau hanya dicabut seperti ini mati, ininya mati, tapi akarnya masih ada di dalam. Ini namanya rumput patimas yang pernah saya posting. Akarnya seperti seperti singkong ya, tapi kecil-kecil. Nah ini masih, ini sulit sekali. Nah akarnya seperti ini, tapi ini hanya satu, biasanya akarnya kan banyak sekali. Nah, akarnya seperti ini, tapi ini hanya satu, biasanya kan banyak segini, banyak sekali. Nah, ini rumput seperti ini namanya rumput patimas. Kalau hanya dicabut pohonnya saja itu tidak berhasil teman-teman. Seharusnya kalau dicabut itu harus beserta akarnya. Memakai cangkul, jangan hanya memakai tangan. Kalau memakai tangan ya hanya kena ininya saja, hanya kena ini rumputnya saja ini, tapi akarnya ini masih ke dalam, nanti tumbuh lagi ya, itu harus memakai cangkul. Kalau berbunyi, kalau dicangkul ya, kalau berbunyi krek 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 ya, itu berarti akarnya sudah, itu akarnya berarti sudah kena, tinggal membuangnya gitu. Ini rumput patimas, ini rumput yang jahat sekali. Ini koro teman-teman ya, pohon koro, nanti ini merambat kemana-mana. Ini ya merambat kemana-mana, makanya saya beri kayu untuk untuk apa, menjalar ya, jalaran ini ya, jalaran koro ini. Koronya bisa dimasak di sayur lodeh, diurap, ditumis, bisa saja. Dan koro tersebut ini ya, koro tersebut ini tidak mengganggu kesehatan, tidak mengandung kolesterol atau tidak bikin pegel-pegel di badan, itu tidak ada pengaruhnya. Kalau kacang panjang itu kan ada pengaruhnya, pegel-pegel yang punya asam urat ya, tapi kalau ini tidak ada efeknya sama sekali. Ini sayuran ini bagus sekali koro ini. Ini untuk jalaran nanti ya, nanti kalau sudah besar menjalar sampai sini, nanti saya buatkan lagi jalarannya. Itu ada kayu yang sudah saya siapkan itu untuk ini ya, untuk menjalarnya pohon koro tersebut gitu ya. Kemudian ini teman-teman, pada waktu itu saya mencangkul ya, ini cangkulan saya. Cangkulan saya biasanya, hasil mencangkul itu biasanya kan setelah dicangkul itu ada rumput yang telah tumbuh kembali ya. Kalau ini bekas cangkulan saya itu tidak ada rumputnya, bersih. Ini apa yang kering-kering? Yang kering-kering ini tumbuhan baru. Ini ganyong teman-teman ya. Rasanya enak sekali. Ini baru saya tanam, makanya seperti ini. Terus itu singkong batik yang pernah saya posting dulu, saya menanam sendiri. Ini saya sudah tumbuh ya. Ini cangkulan saya, ini saya mencangkul ya, ini cangkulan saya. Nggak ada rumputnya. Itu bagus sekali. Ini hasil cangkulan saya. Ini saya sendiri teman-teman, saya mencangkul. Sumpah ini cangkulan saya sendiri. Saya nggak memakai tenaga. Ini ya, ini sayang sekali ini nggak ada hujan lagi. Ini ya.
Ini ya kalau ada rumputnya sedikit-sedikit ini wajar ya teman-teman ya. Ini dibuang, dicabut enggak apa-apa ya. Dibuang. Nah, ini dibuang. Ya ini udah tumbuh. Ini singkong yang saya tanam ini udah tumbuh ya. Sayang sekali ini enggak ada hujan lagi ya. Seharusnya kalau enggak ada hujan lagi ya nanti disiram. Nanti kering, setelah kering nanti mati sendiri. Ini pisang raja. Ini enggak pisang raja. Ini pisang putri, enggak pisang raja. Kalau ini raja. Ini pisang raja, ini pisang putri. Ini hasil cangkulan saya. Dulu saya pernah memosting singkong batik ini ya, singkong batik. Kemudian saya menanam sendiri, alhamdulillah ini bisa tumbuh. Ini enggak ada hujan teman-teman ya, sayang sekali ini enggak ada hujan, makanya tanahnya seperti ini lagi. Ini membutuhkan teman-teman, membutuhkan siraman lagi ya. Aduh, gimana nih? Batik. Ini sebenarnya bunga teman-teman, bunga yang warnanya kuning ini. Tapi saya cabut ya, masalahnya saya tanami tanaman singkong. Masa nanti ada tumbuhan bunga, ya kurang pas ya.
Ini tumbuhan apa, rumput patimas lagi ya. Kan masih akarnya masih di dalam. Oh, akarnya masih di dalam, nanti bisa tumbuh lagi tuh teman-teman. Kemudian ini ada tumbuhan kecil-kecil yang saya sebut sebagai bunga tadi teman-teman. Ini saya cabut aja. Ini saya cabut ya, supaya nanti kalau ada hujan tidak bisa tumbuh lagi. Ini bunga teman-teman. Kalau itu kan penanaman baru yang belakangnya lagi. Kalau ini kan dulu. Tuh ganyong teman-teman, itu belum hidup. Nanti kalau ada musim hujan pasti hidup itu. Ganyong itu makanan pada zaman dulu. Itu panganan itu makanan itu juga sehat sekali. Ini pepaya. Ini ubi jalan. Ini daun ubi jalan. Itu juga ada pepaya yang dulu pada waktu kecil saya menanamnya pakai dikerumuni rumput kering. Nah ini sudah tumbuh besar. Ini pepaya ya.
pada waktu itu masih kecil, saya menanamnya dengan memakai teknik dikerumuni rumput kering. Pastilah teman-teman semua ingat lah, ya ini besarnya. Pada waktu itu kan masih kecil sekali. Yang saya kerumuni dengan rumput kecil kan pada waktu itu kecil sekali ya. Nah ini besarnya teman-teman. Kalau tidak dikerumuni rumput, tidak dikerumuni rumput kering, itu terkena musim panas yang sangat dahsyat sekali. Kalau masih kecil, terkena sinar matahari yang sangat melejit sekali, pastilah itu akan mati, tidak akan hidup. Gitu. Kalau dikerumuni rumput kering kan dia kan merasa nyaman, merasa adem. Gitu. Nah, nanti kalau sudah besar, tidak dikerumuni rumput, tidak tidak diberi atap apa-apa, sudah nyaman untuk tumbuh. Tapi kalau masih kecil, pas musim kemarau lagi pada waktu menanamnya ya, itu harus dikerumuni rumput kering atau daun pisang, itu juga bisa sebenarnya yang kering itu ya. Jadi pada waktu ada panas yang sangat melejit, dia merasa sejuk gitu, merasa adem, jadi bisa tumbuh. Kalau tidak ada tidak ada atap misalkan ya, tidak dikerumuni rumput kering atau daun pisang yang mengayominya, itu kan bikin dia nyaman, bikin dia tidak kepanasan. Kalau terlalu kepanasan itu akan mudah mati ya. Jadi caranya harus dikerumuni dulu. Nah ini sudah hidup. Nah ini teman-teman, ini sudah besar. Terus kemudian ini ubi jalar ya. Ubi jalar ini bermanfaat sekali ya. Yang muda itu bisa disayur ya. Yang sudah kering, yang sudah tua ya seperti ini ya. Ini kan sudah tua seperti ini. Sudah tua ya, ini kan sudah tua. Sudah tua seperti ini. Kalau yang masih muda ya, yang bisa disayur ya, atau disayur, ditumis, disayur, dipecel ya seperti ini. Ini seperti ini ya, yang masih muda ini diambil ya. Nah ini yang masih muda, yang masih cantik seperti ini. Ini ya, nah, seperti ini ya. Ini kan diambil, dipecel atau disayur bening. Nah seperti ini. Nah ini kan, nah ini disayur. Tapi kalau yang sudah kering seperti ini, sudah tua, yang sudah tua kelihatan ya. Yang sudah tua kelihatan ya. Ini kalau yang sudah tua, ini manfaatnya untuk memberi makan mentok atau bebek. Tapi ini untuk campuran ya, nasi kering atau karak namanya ya, itu direndam dulu dengan air panas ya. Kemudian kalau sudah empuk ya, kemudian baru dikasih daun ubi yang sudah tua seperti ini. Caranya dicacah, lalu dikasih bekatul, terus dicampurkan pada nasi yang telah direndam dengan air panas tadi. Gitu teman-teman. Nah, kalau seperti ini disayur, ya disayur ini. Tapi yang ini seperti ini, ya ini gunanya. Ini kan yang kerak-kerak ya seperti ini, yang tua-tua seperti ini bisa dimanfaatkan lagi. Ya, gunanya dicacah, dicacah yang lembut, gunanya untuk memberi makan bebek atau mentok gitu ya, dicampurkan pada makanannya gitu, nanti gemuk teman-teman. Jadi semuanya ada manfaatnya. Sudah dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat dari kami dan semoga tidak bosan-bosannya menonton video kami, dan jangan lupa komen, like, dan serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.